Materi kali ini mengenai menggali motivasi dalam teks cerita inspiratif. Guru yang paling bijaksana adalah kehidupan. Melalui kehidupan kita bisa belajar tentang apa saja, baik suka maupun duka. Kehidupan juga mampu memberikan inspirasi dan hikmah yang mendalam, sehingga dalam menjalani kehidupan ke depan kita dapat berkaca pada peristiwa atau cerita tersebut. Cerita dari tokoh atau seseorang juga dapat menjadi pelajaran penting bagi kita. Pergolakan hidup tokoh tersebut dapat memberi inspirasi bagi kita untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Semangat, idealisme jiwa, pengabdian, kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya yang melekat pada diri tokoh dalam cerita tersebut merupakan hikmah yang kita dapat petik. Dengan begitu, rasa syukur kepada Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita semakin yakin bahwa Tuhan pasti akan selalu memberi yang terbaik. Untuk itu, pada kali ini kita akan belajar banyak tentang cerita inspiratif dari tokoh atau orang kebanyakan yang memberikan pelajaran bermakna. Yuk kita pahami dulu tujuan dari pembelajaran bab ini. Nomor 1, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kedua, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Ketiga, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Keempat, mengungkapkan rasa simpati, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Sekarang simak cerita berikut. Kejujuran yang menyelamatkan. Kejujuran merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan ini, kejujuran adalah sesuatu yang sangat penting. Hal tersebut karena sikap jujur mampu menjadi tameng dan pelindung yang dapat menyelamatkan kita dari situasi-situasi sulit. Kisah mengenai pentingnya sebuah kejujuran pernah dialami oleh seorang karyawan bank berikut ini. Sikap jujur tersebut telah melindungi dan menyelamatkan dirinya dari tuduhan perbuatan yang tak pernah ia lakukan. Karyawan di salah satu bank swasta yang bernama Umar pernah mengalami peristiwa yang membuatnya merasa terpukul. Sudah 10 tahun ia bekerja di bank tersebut sebagai petugas pengisian dan melakukan perawatan terhadap mesin-mesin ATM. Akibat kesalahan sebuah sistem di salah satu mesin ATM, ia dituduh melakukan pencurian dan membuatnya harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Dengan mengerahkan semua pikiran dan tenaganya, Umar berusaha membela diri karena ia yakin tidak bersalah dan melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut. Ia pun menceritakan kembali apa saja yang telah ia lakukan selama melakukan pengisian di hadapan para penyidik dari kepolisian dan beberapa pimpinannya. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa ada selisih sekitar 4 juta rupiah yang hilang dan tanpa diketahui siapa yang telah mengambilnya. Sebagai satu-satunya petugas, ia melakukan pengisian uang di ATM yang bersangkutan. Berbagai tuduhan dan dakwaan atas kehilangan tersebut dialamatkan kepadanya. Namun, berbekal keyakinan yang kuat,
bahwa ia tak bersalah, Umar berusaha dan berani menghadapi kecurigaan dan dakwaan tersebut. Ia pun meminta kepada penyidik agar dilakukan investigasi atau penyelidikan ulang dengan melibatkan vendor pembuat mesin ATM agar penyebab kehilangan tersebut dapat diketahui dengan pasti. Umar pun dinonaktifkan sementara dari tugas-tugasnya selama dilakukan proses investigasi. Ia hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Tuhan agar kejadian yang sedang menimpanya segera berakhir. Selain itu, ia juga berharap dapat segera kembali bekerja agar dapat menafkahi keluarganya lagi. Setelah menanti penuh harap selama 3 minggu, Umar mendapat kabar melegakan hatinya. Ia kembali dipanggil bekerja di bank tersebut karena proses investigasi sudah selesai dan membuahkan hasil. Ternyata memang benar bukan Umar yang mengambil uang tersebut. Di luar dugaan, ketika dalam proses investigasi ada seorang ibu yang datang dan mengembalikan uang sebesar 4 juta rupiah kepada pihak bank. Berdasarkan pengakuan seorang ibu tersebut, pada saat itu ia ingin melakukan penarikan uang sebesar 1 juta rupiah. Namun di luar dugaan, ternyata mesin memproses sebanyak 4 kali. Si ibu pun mengalami konflik batin selama 3 minggu karena kejadian itu. Pada akhirnya ia memutuskan untuk melaporkan dan mengembalikan uang yang memang bukan haknya tersebut kepada pihak bank. Kasus ini pun akhirnya dihentikan dan kejadian tersebut diserahkan kepada pihak vendor untuk diteliti lebih lanjut. Kisah ini benar-benar menggambarkan betapa pentingnya sebuah kejujuran dan kepasrahan kepada Tuhan. Kedua sikap tersebut membuat Umar merasa yakin dan mampu menghadapi masalah yang menimpanya. Selain itu, kejujuran sang ibu juga tanpa disadari membuat orang lain atau Umar terlepas dari masalah berat yang menimpanya. Pada saat tidak ada orang lain yang mampu menyelamatkan kita dari sebuah masalah, justru sikap jujur yang mampu membantu kita. Kejujuran adalah sebuah tameng pelindung. Oleh sebab itu, sebaiknya kita selalu mengandalkan kejujuran dalam setiap perbuatan dan perkataan. Nah, bagaimana ceritanya? Sangat menginspirasi kan? Jika berada dalam posisi menjadi Umar, apa kalian mampu bertahan dan bersabar? Atau jika menjadi si ibu, apa kalian dapat berbuat jujur? Ya, pasti bisa ya. Selalu tanamkan sikap baik, jujur dan bertanggung jawab dalam diri kita. Selanjutnya, kita pahami tentang cara menggali motivasi melalui teks cerita inspiratif dan juga cara menulisnya ya. 1. Identifikasi isi teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif harus dapat menginspirasi dan memberi pengaruh berupa semangat dan kekuatan untuk melakukan atau berbuat sesuatu bagi orang yang membaca atau mendengar. Kedua, simpulan isi teks cerita. Memberi pendapat atas fakta atau data yang ada secara logis untuk menjembatani penarikan simpulan isi ungkapan simpati, peduli, empati, dan perasaan pribadi. Ketiga, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif termasuk jenis teks naratif yang artinya suatu kisah yang memiliki kronologis. Terdapat pula tokoh, latar, alur, dan konflik. Kemudian kita juga harus mengetahui mengenai struktur teks inspiratif. 1. Abstrak. Bagian ini bersifat opsional atau boleh ada atau tidak. Bagian ini merupakan inti dari cerita inspiratif. Kedua, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tema, latar, dan juga tokoh. Tahap orientasi merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita inspiratif.
Ketiga, komplikasi. Bagian ini berisi konflik sampai pada klimaks dari teks cerita inspiratif, karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. 4. Evaluasi. Bagian ini berisi munculnya permasalahan dan penyelesaian masalah. 5. Resolusi. Bagian ini berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami tokoh. 6. Koda. Bagian ini merupakan amanat dan pesan-pesan positif yang bisa dipetik dari teks cerita inspiratif. Untuk lebih jelas, Bapak cantumkan contoh ya, sesuai dengan cerita yang tadi sudah dibacakan. Ini dikutip pada buku Mahir Berbahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 halaman 211 sampai 212. Nah, pada slide terlihat bahwa abstrak terdapat pada paragraf pertama ya. Kemudian paragraf kedua adalah orientasi, di mana dikenalkan tokoh dan alurnya. Berikutnya komplikasi, yaitu mulai muncul masalah atau konflik ya, di mana akibat kesalahan sebuah sistem, Umar dituduh sebagai pencuri. Pada paragraf keempat merupakan evaluasi. Kemudian paragraf ini merupakan bagian resolusi, karena masalah terpecahkan oleh hasil investigasi dan sikap jujur yang dilakukan oleh si ibu, sehingga kodanya berada pada paragraf akhir yang berisi mengenai betapa pentingnya sikap jujur, sabar, ikhlas, dan pasrah kepada Tuhan. Oleh karena sikap jujur dari si ibu membuat Umar terbebas dari masalah berat yang dihadapinya. Nah, setelah penjelasan ini, diharapkan kalian mampu menggali motivasi dari teks cerita inspiratif dan menulis cerita inspiratif. Adapun nilai karakter yang dikembangkan pada materi kali ini adalah jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Peduli. Peduli, peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar dan bisa mengambil hikmah dalam setiap peristiwa tersebut. Kreatif, memperoleh gagasan dari lingkungan sekitar untuk dijadikan bahan menulis cerita inspiratif. Sampai jumpa, tetap sehat, aktif belajar, dan happy ya.